Terhormat dapat bertemu dengan Anda hari ini saat Anda memulai studi di salah satu universitas paling tergengsi di dunia. Sebenarnya, saya tidak pernah benar-benar lulus dari universitas. Dan ini adalah hal terdekat yang pernah saya alami dengan menjadi seorang lulusan universitas. Hari ini, saya ingin menceritakan 3 kisah dari hidup saya. Ini bukan masalah besar, hanya 3 cerita. Cerita yang pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik. Saya mengundurkan diri dari Universitas Raj setelah 6 bulan pertama. Kemudian kondisi saya terus memburuk selama sekitar 18 bulan sebelum akhirnya saya benar-benar mengundurkan diri. Pertanyaannya adalah mengapa dia mengundurkan diri? Semua ini mulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang lulusan perguruan tinggi yang masih muda dan belum menikah, dan dia memutuskan untuk menyerahkan saya untuk diadopsi. Saya sangat yakin bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan universitas. Oleh karena itu, semuanya diatur agar saya diadopsi sejak lahir oleh pengacara saya dan istrinya. Namun, begitu saya pergi, di menit-menit terakhir, pasangan itu memutuskan bahwa mereka menginginkan anak perempuan. Kemudian orang tua saya yang berada dalam ruang tunggu menerima telepon di tengah malam yang menanyakan, "Kami akan dikaruniai bayi laki-laki yang tak terduga. Apakah kamu menginginkannya?" Mereka berkata, "Tentu saja." Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu angkat saya tidak pernah lulus dari universitas manapun dan ayah saya tidak pernah lulus dari sekolah menengah atas. Kemudian dia menolak untuk menandatangani surat-surat adopsi terakhir. Beberapa bulan kemudian, saya akhirnya mengalah ketika orang tua angkat saya berjanji bahwa saya akan kuliah. Inilah awal kehidupan saya. 17 tahun kemudian, saya benar-benar kuliah. Namun, karena naif, saya memilih universitas mahal seperti Universitas Stanford. Seluruh tabungan orang tua saya yang berasal dari kelas pekerja habis untuk membayar biaya kuliah saya di perguruan swasta. Setelah 6 bulan, saya tidak lagi melihat manfaatnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya, dan juga tidak tahu bagaimana universitas dapat membantu saya mengetahuinya. Dan disinilah saya menghabiskan seluruh tabungan seumur hidup orang tua saya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mundur dan saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu indah dan menakutkan sekaligus, tapi jika dipikir-pikir itu adalah salah satu pilihan terbaik yang pernah saya buat. Saat saya mengundurkan diri, saya berhenti mengambil kelas yang tidak menarik bagi saya. Dan untuk mulai fokus pada hal-hal yang paling menarik minat saya. Tidak semuanya bersifat romantis. Saya tidak punya kamar tidur, saya tidur di lantai kamar teman-teman. Dan saya menukar botol Coca-Cola dengan 5 sen untuk membeli makanan. Dan saya mampu berjalan sejauh 7 mil melintasi kota setiap minggu malam untuk mendapatkan 1 kali makan enak di kuil Hare Krishna. Saya menyukai itu. Banyak hal yang saya temukan secara tidak sengaja dengan mengikuti intuisi dan rasa ingin tahu saya, kemudian ternyata tidak berharga. Misalnya, pada waktu itu, Universitas Raj menawarkan tulisan tangan pendidikan terbaik di kota itu. Dimanapun di kampus, di setiap poster, di setiap laci, tulisan tangannya indah. Karena saya mengundurkan diri dan tidak mengikuti kelas reguler, saya memutuskan untuk mendaftar di kelas kaligrafi. Saya belajar tentang garis tipis dan huruf tebal, serta tentang perbedaan jarak antara huruf yang berbeda. Dan solusi untuk hal-hal yang membuat hasil cetakan yang hebat menjadi hebat. Itu indah, bersejarah, artistik, dan tepat dengan cara yang tidak dapat ditangkap oleh sains, dan saya merasa terpesona olehnya. Semua ini bahkan tidak memiliki harapan untuk diterapkan dalam kehidupan profesional saya. Namun, 10 tahun kemudian, ketika kami mendesain komputer Macintosh pertama, semuanya kembali terlintas di pikiran saya. Kami mendesain semuanya menggunakan sistem operasi Mac. Komputer pertama memiliki gaya pencetakan yang indah. Seandainya saya tidak pernah putus kuliah satupun di universitas, Mac tidak akan memiliki banyak pilihan font dan spasi relatif antar font. Karena Windows menyalin font dari Mac, kemungkinan besar tidak ada komputer pribadi yang benar-benar milik mereka. Seandainya saya tidak mengundurkan diri, saya tidak akan mendaftar di kelas kaligrafi. Komputer pribadi tidak memiliki font-font indah yang digunakan. Tentu saja, mustahil untuk menghubungkan titik-titik yang saya nantikan ketika saya masih kuliah. Namun, semuanya menjadi sangat-sangat jelas jika dilihat kembali 10 tahun kemudian. Lagi, Anda tidak bisa menghubungkan titik-titik tersebut dengan melihat ke depan, hanya ketika Anda melihat ke belakang barulah Anda dapat menghubungkannya. Oleh karena itu, Anda harus percaya bahwa poin-poin tersebut akan terkait dengan masa depan Anda. Anda harus percaya sesuatu keberanian Anda, takdir Anda, apapun hasil akhir kehidupan ini.
Karena meyakini bahwa titik-titik tersebut akan terhubung dalam perjalanan hidup Anda, akan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati Anda. Bahkan ketika dia membawa Anda keluar dari jalan yang sudah dikenal, itu akan membuat perbedaan besar.